Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang saya cintai, ada tiga ayat yang menarik yang perlu kita cermati, yang berbicara tentang penyesalan manusia di jelang-jelang kematiannya, yaitu di surat Al-Munafiqun surat ke-63 di ayat yang ke-9, 10, dan ke-11. Tiga ayat terakhir dari surat Al-Munafiqun. Sebelum ungkapan tentang penyesalan itu, Allah prologi dengan perintah agar kita jangan sampai terfitnah dengan harta dan anak. Allah berfirman di ayat ke-9 dari surah Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kita manusia? Ada dua disebut oleh Allah. Yang pertama adalah amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga jangan melalaikan kalian anak-anak kalian. Dua hal ini yang seringkali menjadikan manusia lalai. Lalai dari apa? An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah. Kita bisa bayangkan ketika manusia tidak lagi ingat kepada Allah, maka punya peluang jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah sangat besar sekali. Maka Allah larang dua hal ini, memperdaya kita. Allah melarang kepada kita agar kita jangan sampai terlalaikan mengingat kepada Allah karena harta dan karena anak. Bukannya kita tidak boleh mencintai harta, karena harta itu dalam perspektif Islam itu awal musalnya baik. Si surat yang ke-100 surah Al-Adi 8 Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia cintanya terhadap harta itu sangat kuat. Dan harta itu diungkapkan oleh Allah dengan kata khair, dan khair itu secara etimologi artinya adalah baik. Itu memberikan suatu isyarat bahwa asal dari harta itu baik. Cuma kapan harta itu baik? Rasul katakan, ni'mal malu indar rajulis salih. Sebaik harta itu adalah ketika ia dalam genggaman orang-orang saleh. Maka dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasul juga mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa orang itu kaya kalau dia bertakwa kepada Allah. Jadi hati-hati dengan harta, hati-hati dengan fitnatul aulad, fitnah anak. Lalu Allah katakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa orangnya yang melakukan hal itu, artinya ia terlalaikan dari zikir kepada Allah karena harta dan anaknya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan setelah Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Apa munasabahnya, apa korelasinya? Bahwa dengan ayat sebelumnya, bahwa cara kita menterapi agar kita tidak terfitnah dengan harta, maka kita harus menginfakkan harta kita. Dan Allah memerintahkan kepada kita menginfakkan tidak semuanya tapi sebagian. Kapan? Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum fayaqula rabbi laula akhartani. Maka ia berkata, Rabbi Tuhanku, laula akhartani, jikalau engkau menunda kematianku waktu sebentar saja. Apa yang akan dilakukan oleh manusia ada dua. Fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi ini dua penyesalan manusia. Dia diberi harta oleh Allah, tapi ia tidak infakkan, dia tidak sedekahkan. Dia punya kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi sayangnya dia tidak lakukan. Maka pastikan jangan ada di antara kita yang menyesal kelak. Kita punya kesempatan untuk berinfak, punya kesempatan untuk bersedekah, punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan tunda-tunda, jangan terkena virus taswif, entar.
Karena ada satu fakta yang Allah ingatkan kepada kita di ayat berikutnya, ayat ke-11, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan tidaklah Allah itu menunda seseorang ketika telah datang kepadanya ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui secara teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kita dan sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk menginfakkan harta kita dan sekaligus memperbaiki diri kita menuju yang lebih baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.